Ya, Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Sobat Muda semua yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita boleh kembali lagi berkumpul uh, dalam Zoom ini, dalam program obrolan anak milenial. Nah, Bapak dan teman-teman yang diberkati Tuhan, sebelum kita memulai obrolan kita sore hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Julianta. Kepada Pak Julianta dipersilakan. Terima kasih Mas Dwi. Salam Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman muda. Luar biasa nih kita bisa berkumpul ya dalam media Zoom online. Ya, agenda kita pada sore hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai limitless, topik yang sangat menarik buat teman-teman muda. Dan atas nama MPK, Majelis Perwakilan Khusus Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia, saya mengucapkan banyak terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Ricky Sitindaun ya, yang akan menjadi pemateri pada sore malam hari ini. Jadi bagi rekan-rekan silakan disimak. Kalau ada pertanyaan nanti silakan dicatat, di note, bisa disampaikan baik melalui resen nanti, disampaikan langsung pada sesi diskusi, ataupun juga nanti ditulis di kolom chat. Sekali lagi terima kasih Pak Riki, terima kasih Mas Dwi yang menjadi host dan juga rekan-rekan sekalian yang boleh bergabung. Dan mungkin bagi rekan-rekan yang belum bergabung, ini teman-teman juga bisa bantu share di grup WhatsApp rekan-rekan masing-masing ya, baik teman-teman di grup gereja ataupun di grup sekolahan, grup keluarga silakan. Karena ini topik yang sangat menarik dan sangat relevan untuk teman-teman muda semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Julianta. Ya, Bapak dan teman-teman yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan memulai obrolan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Nanti setelah kita memuji Tuhan, minta dengan kasih Bapak Riki yang membuka kita dalam doa. Kita nyanyikan pujian bagi Dia, segala puji. Ya Yesus telah mati bagiku. Tak dapat ku
kasih Bapak Riki yang membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat hari ini karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk diberkati melalui obrolan ini. Kerinduan kami para sobat milenial, anak-anak muda yang mengikuti tayangan ini, mengikuti Zoom ini, mendapatkan hikmat, mendapatkan berkat, dan mereka menjadi pelakunya dalam kehidupan mereka. Berkati semua rangkaian acara dan kegiatan ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Bapak dan teman-teman yang diberkati Tuhan, sebelum kita mulai obrolan tentu kita harus mengenal siapa sih pembicara kita sore hari ini. Dan kan ada pepatah juga yang mengatakan bahwa kalau nggak kenal maka tak sayang. Kadang yang sudah kenal aja belum tentu sayang, kan apalagi nggak kenal. Jadi kita harus perkenalan dulu ya. Jadi pembicara kita ini kita jauh-jauh kita undang dari Tanjung Enim. Ya, shalom Pak Riki. Halo. Ya, beliau ini adalah dosen di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer Tanjung Enim. Ya, selain dosen, beliau juga aktif menangani pelayan-pelayan anak, remaja, dan kaum muda. Meskipun beliau adalah bapak anak satu dan bakal dua ya Pak ya, bakal dua. Tapi semangat mudanya itu seperti masih bujangan ya. Ya, pokoknya luar biasa lah semangat muda. Jadi Pak Riki ini akan ngobrol-ngobrol dengan kita sepanjang sore hari ini, sekitar 30 sampai 40 menit ke depan. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Ya, kita mulai saja ya Pak ya, langsung ya. Boleh. Ya, ini Pak, pada obral kita minggu lalu itu kita sudah membahas tema yaitu mengenali diri sendiri. Yep. Siapa kita di masa lalu, siapa kita di masa sekarang. Apakah masa lalu kita itu mempengaruhi masa depan kita? Kita sudah membahas, dan tentunya anak-anak muda yang mengikuti obrolan kemarin tentu sudah mengenali siapa dirinya. Nah, jadi tema kita yang kita angkat sore hari ini itu tentang limitless, tanpa batas. Nah, sebagai seorang yang sudah mengenali diri, apakah cukup kita hanya sebatas ini aku udah tahu kok diriku tuh seperti ini? Apakah sudah cukup sampai tahap ke mengenali diri, terus start sampai di situ aja? Tentu tidak kan. Nah, makanya kita akan bahas dalam tema limitless, pemuda yang tanpa batas. Nah, jadi langsung saja dalam obrolan kita ini, sebagai seorang yang sudah mengenali diri, Pak, menurut Bapak, kita ini sudah mengenali diri nih. Nah, sebagai seorang yang sudah mengenali diri, apa yang harus kita perbuat gitu loh? Sebagai anak muda kan, kita sudah kenal, ini saya ini seperti ini, saya seperti ini. Nah, apa yang harus saya perbuat gitu loh? Sebagai pribadi yang seperti ini, apa yang harus saya buat? Silakan Pak Riki pendapatnya. Oke, yang pertama, jangan panggil Pak lah, ini kan anak muda. Siap. Lebih kepada abang. Sama abang boleh, kakak boleh gitu ya. Abang lah ya, Abang. Ya, kapan lagi mahasiswa manggil dosennya Bang kan? Aduh, siap. Ya, pertama-tama terima kasih untuk kru yang sudah mempercayakan saya. Saya bukan pembicara sih, lebih kepada pembinaan. Karena kalau sebagai pembicara lebih kepada memberikan nasihat, tapi saya memberikan teladan, memberikan cara bagaimana cara hidup anak-anak muda yang seharusnya. Nah, berbicara tentang tema kita, apa yang harus dilakukan anak-anak muda Kristen ketika sudah mengenali dirinya. Tapi saya ambil dulu dari pernyataan dari Kak Dwi tadi ya, bahwa apakah sudah cukup dengan mengenali diri? Kalau saya bilang, kalau ada anak muda berkata, ya sudah, itu aku begini, aku sudah mengenal diriku, itu lebih kepada egois sih, lebih kepada dia tidak mau mengembangkan diri, dia tidak mau membuka diri dengan orang lain. Tapi ketika anak muda Kristen mengenali dirinya, seharusnya dia sudah harus mengambil ini bervariasi tergantung dari pengertiannya bagaimana mengenali dirinya. Kan setiap orang mengenali dirinya beda-beda. Tidak semua orang sama mengenali dirinya. Tapi secara umum saya mengatakan bahwa ketika seorang sudah mengenali dirinya, dia tidak berhenti di mana saya sudah mengenal diriku seperti ini. Tidak. Dia harus belajar untuk bertumbuh. Itu penting. Belajar bertumbuh itu mempelajari bagaimana prinsip-prinsip hidup di dalam kekristenan. Dan yang lebih terpenting lagi adalah dia harus bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi begini, anak muda,
kita hidup di dunia terbatas. Kita hidup di dunia terbatas. Di saat kita tahu bahwa kita hidup di dunia terbatas, kenapa saya katakan kita hidup di dunia terbatas? Karena semua ending manusia akan pada kematian. Itulah keterbatasan dunia ini. Dan Tuhan menciptakan kita penuh dengan keterbatasan. Kenapa? Karena memang dengan keterbatasan itulah kita akan terus mengandalkan Dia yang tidak terbatas. Maka ketika kita terkoneksi dengan Dia yang tidak terbatas, maka hidup kita akan tidak terbatas, sobat muda. Maka sobat milenial yang diberkati Tuhan, kalau kamu sudah mengenali dirimu siapa di hadapan Tuhan, maka sekarang kamu jangan diam di situ, tapi terus berkembang, mengembangkan dirimu. Dan yang lebih terpenting adalah kamu membangun komunitas. Komunitas yang sehat tentunya, komunitas yang memang membuat kamu bertumbuh imanmu. Jangan membangun komunitas yang membuat kamu malah menjauhkan diri dari persekutuan, menjauhkan diri dari Tuhan. Kamu akan semakin jauh dari pengenalan dirimu jadinya. Maka membina hubungan yang sehat juga itu penting sebagai anak muda Kristen, karena perlu memahami prinsip-prinsip tentang hubungan yang baik antara kamu dan keluargamu, antara kamu dengan sobatmu, antara kamu dengan persekutuanmu. Apalagi kalau kamu sudah tahu bahwa dirimu itu orangnya misalnya gampang marah misalnya gitu ya. Kamu harus lebih mengembangkan sifat karakter Kristiani itu. Ketika kamu tahu bahwa kamu gampang marah, kamu harus bisa mengembangkan dirimu untuk tidak lagi gampang marah. Sensian, segala macamnya, itu kan dosa-dosa zaman now itu, yang baperan begitu ya, yang mut-mutan, yang tidak tahu bahwa dirinya itu sudah melebihi dari apa ya, sudah jauh dari hidup dalam persekutuan begitu ya. Maka sebagai sobat muda atau anak-anak muda yang sudah mengenali dirinya, poinnya cuma satu yang saya mau bisa sampaikan Kak Dwi. Jalin relasi dengan Tuhan, koneksi terus dengan Tuhan. Karena ketika kamu terjalin koneksimu dengan Tuhan, kamu dapat mengembangkan dirimu supaya kamu tidak terbatas. Ada banyak anak-anak muda sekarang ini diberikan kepercayaan selalu mengatakan bahwa saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, jangan saya lah begitu ya. Padahal sesungguhnya saya mau katakan, saya selalu ngomong ini sama anak-anak muda. Setiap orang diciptakan Tuhan punya satu talenta. Setiap orang punya satu talenta. Dan orang yang sudah menyadari bahwa dia sudah punya talenta, jangan melihat talenta orang lain. Itu yang akan membuat dia jadi terbatas. Karena apa? Karena selalu menganggap dirinya bahwa, wah, misalnya dia lihat ada temannya bisa nyanyi. Oh, gue nggak bisa nyanyi nih. Berarti gue nggak punya talenta. Loh, no. Talentamu bukan bernyanyi berarti. Talentamu bisa bermusik, talentamu bisa mungkin di multimedia, atau talentamu mungkin bisa ya sekedar ya menjadi penyemangat dalam pelayanan. Itu juga talenta, saya mau katakan. Karena apa? Karena talenta itu tidak hanya terlihat oleh banyak orang, yang tidak terlihat pun itu juga talenta, sobat muda. Contoh misalnya, ada anak-anak muda yang kerjanya hanya di balik layar, tidak terlihat, tapi talentanya ada, terasa begitu. Maka jangan nilai dirimu tidak lebih hebat dari orang lain. No, sobat muda. Sobat milenial, kalau kamu menyadari bahwa kamu punya talenta diciptakan Tuhan, siapapun kamu, jangan melihat rupamu, jangan melihat kelemahanmu. Karena Paulus berkata bahwa aku tahu apa itu kelemahan. Justru dalam kelemahanlah aku mendapatkan kekuatan. Artinya apa, sobat muda? Kalau kamu sudah mengenali dirimu bahwa kamu diciptakan Tuhan mulia dan berharga, dan kamu sudah tahu bahwa kamu punya talenta, kembangkan itu. Dan anak muda tidak akan bisa mengembangkan dirinya kalau dia tidak terkoneksi dengan Tuhan, siapapun itu, sobat muda. Kamu tidak akan terkoneksi kalau kamu tidak terkoneksi dengan Tuhan setiap waktu, itu ya. Kalau terkoneksinya setiap hanya hari Minggu doang, itu mah lu cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan aku hari ini ada ya hari Minggu. Enggak. Lu harus tiap hari terkoneksi dengan Tuhan supaya tiap-tiap hari kamu bisa mengembangkan dirimu lebih baik dan kamu bisa mengembangkan talentamu. Ingat loh kata Tuhan. Satu talenta dengan tentang perumpamaan 5 talenta, 1 talenta. Yang 1 talenta mengubur talentanya. Akhirnya apa Tuhan bilang? Hanyalah engkau yang kau perbuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Maka jangan sampai Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan tidak mengenal kita. Karena apa? Karena kita tidak mengembangkan talenta kita. Itu sih, Kak Dwi. Oke, ya. Jadi seharusnya berarti kan setelah Bapak jelaskan tadi, berarti kan seharusnya anak muda itu ketika sudah mengenali diri ya harus berkembang dong Pak ya, tidak stagnan. Yap. Nah, jadi saya menarik tadi juga ketika Bapak jelaskan tadi, kadang seperti ini. Menurut saya juga, menurut riset juga,
bahwa ketika justru anak yang ini mungkin pasti salah pemikiran nih. Justru anak yang kadang justru merasa bahwa saya sudah mengenali diri nih, bahwa saya ini penuh dengan kelemahan. Ya saya sudah mengenali diri, itu kelemahan saya. Nah, makanya itu tadi tidak bisa berkembang tadi kan. Nah, jadi kita kan percaya bahwa seperti Bapak jelaskan juga, setiap orang kan pasti diberikan talenta dan potensi-potensi dalam diri. Tapi memang kadang setelah kita riset juga, kadang justru ketika dia seolah-olah sudah mengetahui dirinya bahwa oh, aku ini seperti ini, aku ini banyak kelemahan, aku ini tidak bisa, akhirnya itu tadi start sampai di situ saja, merasa bahwa ya itu saya sudah mengenali diri, saya itu punya banyak kekurangan, banyak kelemahan, akhirnya menghambat. Nah, itu salah satu. Bentar Kak Dwi, itu bukan mengenali diri, itu merendahkan diri namanya. Nah, biasanya seperti itu, jadi dia merasa bahwa dia sudah kenal ini kelemahan saya. Iya. Gitu kan? Biasanya seperti itu, Pak. Makanya karena itu salah berpikir berarti kan? Karena manusia naturnya begitu Kak Dwi. Karena naturnya manusia itu melihat kelemahan. Tanpa menyadari bahwa ada kekuatan besar dalam dirinya. Ketika dia terima Yesus sebagai juru selamat pribadi, dia tidak sadar bahwa ada kekuatan besar dalam dirinya untuk dia bisa melampaui keterbatasannya. Itu yang tidak disadari anak-anak muda. Nah, justru dengan dia menyadari dengan kelemahannya itu, ini ya, ketika dia menyadari ada kelemahan dalam dirinya, lalu dia merasa insecure atau merasa dirinya merasa rendah begitu ya. Oh, ini kelemahanku segala macam. Ujung-ujungnya dia akan mencari sesuatu untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri dengan cara yang mungkin salah gitu loh. Mungkin nggak tahu sobat milenial atau Kak Dwi pernah nonton film Limitless itu ya. Film Limitless itu luar biasa. Kenapa gini saya katakan? Awalnya seorang anak muda, seorang penulis lah, dia tidak bisa menulis apa-apa begitu ya. Lalu ketika dia menyadari dia punya kelemahan seperti itu, dia ketemu sama satu sahabatnya atau sama temannya, memberikan satu pil yang membuat otaknya bekerja lebih keras begitu ya. Lalu dia berupaya, lalu pil itu mengoperasi ke otaknya, lalu dia bekerja terus tanpa batas, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal lelah, terus menerus. Akhirnya endingnya dia menyadari bahwa memang tidak ada yang bisa dikatakan melampaui batas, semua akan terbatas kalau dia mengandalkan sesuatu yang terbatas. Gitu ya, poinnya itu. Semua akan terasa terbatas kalau kita mengandalkan sesuatu yang terbatas. Tapi kalau kita mengandalkan sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Allah kita sendiri, Yesus Kristus, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak terbatas. Maka ini, perhatikan anak muda, bedakan mengenali diri dengan merendahkan diri. Kalau kamu menyadari kelemahanmu, harusnya kamu terkoneksi dulu dengan Tuhan yang tidak terbatas. Supaya kelemahanmu itu menjadi kekuatanmu, sobat muda. Kelemahanmu itu akan menjadi kekuatan. Jujur saya mau katakan, saya punya kelemahan. Sebenarnya saya lagi kurang fit sekarang ini, lagi kondisi kurang sehat. Tapi saya punya Tuhan yang mengatakan bahwa saya renungan tadi justru dalam kelemahan aku dapat kekuatan. Saya juga punya kelemahan yang lain, jantung lemah, begitu ya. Saya senang melayani di sekolah minggu, saya senang lompat-lompat, menyanyi segala macam. Satu ketika saya pelayani salah satu gereja, jantung lemah saya kambuh. Saya mulai tarik napas panjang, rendah gitu ya, supaya saya bisa bernapas. Akhirnya mulai pelayanan saya hanya bilang begini. Saya ingat perkataan Paulus, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Maka ketika saya melayani dengan kelemahan saya nih, sobat muda. Saya melayani dengan kelemahan saya lompat, saya berteriak, saya MC sekaligus cerita firman Tuhan nih. Cerita sekolah minggu itu bagaimana lah, tahulah anak sobat muda ya, bukan cerita di depan lansia nih. Ini depan anak-anak yang harus energik gitu ya. Lompat nyanyi. Dari awal pelayanan sampai akhir, jantung lemah saya tidak mempengaruhi pelayanan saya. Akhirnya Tuhan pulihkan. Nah, artinya begini, bukan karena saya hamba Tuhan sobat muda. Kalian juga hamba Tuhan kalau kalian mau mengenali diri di dalam Tuhan. Maka koneksimu dengan Tuhan harus baik dulu supaya kamu jangan merendahkan diri. Itu sih Kak. Oke, jadi saya tarik kesimpulan Pak ya, bahwa sebagai kita karena kita sudah mengenali diri kita, beda dengan merendahkan diri tadi ya. Benar-benar mengenali diri, ya, untuk menjadi pemuda yang tanpa batas atau anak muda, kita harus menjalin koneksi yang erat dengan yang tanpa batas itu sendiri. Ya. Nah, jadi kadang sebenarnya tadi Bapak sudah singgung nih, yang jadi penghambat biasanya anak muda itu sulit untuk menjadi yang tanpa batas, itu selalu memandang orang lain tadi, kayak, wah dia pintar nyanyi ya,
aku nggak bisa deh kayaknya nyanyi. Jadi itu membuat dia akhirnya tidak mau menjadi yang tanpa batas tadi, karena melihat orang lain bisa ini, jadi dia kayak minder, insecure. Nah, itu salah satunya. Jadi selain itu Pak, apa saja biasanya yang menghambat nih anak-anak muda akhirnya merasa bahwa aku nggak bisa nih kayaknya mengembangkan potensiku ini, aku nggak bisa nih. Nah, apa saja sih Pak yang biasanya menghambat? Salah satunya tadi sudah Bapak jelaskan tadi, insecure. Nah, adalah enggak lagi Pak hal-hal yang lain yang menghambat ya? ya? Biasanya yang menghambat sih ada kebanyakan anak-anak muda belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Itu yang terpenting, karena begini ya sobat milenial, kalau misalnya kamu sudah mengenali siapa Tuhanmu, kamu tidak akan pernah merasa bahwa dirimu itu terbatas. Hal utama yang paling menghambat anak-anak muda untuk tidak mengenali dirinya ya, atau hidup dalam mengembangkan diri, itu adalah mereka masih terikat dalam dosa yang dalam tanda kutip mereka tidak mengerti bahwa itu dosa. Itu disebut dosa zaman now, Kak Dwi. Saya mengatakan itu dosa zaman now. Kenapa? Dosa zaman now itu begini. Dosa yang sepertinya tidak dosa, tapi itu dosa. Ini yang sering sekali dilakukan anak-anak muda. Wah, ini pendalamannya lebih sini lagi nih. Tapi saya mengatakan gini. Kalimatnya gini. Saya sederhanakan ya, karena memang ini ada topik khusus untuk membahas ini. Dosa yang sepertinya itu tidak berdosa, tapi itu dosa seperti ini. Banyak anak-anak muda melakukan segala sesuatu di luar dari kesadaran mereka. Contoh, mereka ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan ini, mereka tanpa sadari, mereka sebenarnya sedang mengikuti arus dunia yang membawa mereka terjerumus dalam dosa. Contoh misalnya, mengikuti tren. Tidak salah mengikuti tren supaya kita tidak dibilang kuper. Tapi saya mau katakan, anak-anak muda, kamu harus pelajari dulu tren itu. Kalau tren itu malah menghilangkan identitasmu sebagai anak Tuhan, jangan diikutin. Maka ini kelemahan anak-anak muda, jadi followers mulu. Gitu loh. Mereka nggak bisa jadi role model. Ujung-ujungnya apa? Ngikut-ngikutan aja. Banyak anak-anak muda yang di TikTok itu joget-joget sana sini nggak jelas begitu ya. Terus main game online tanpa sadar bahwa game online itu menjerumuskan mereka jatuh dalam dosa begitu ya. Terus sibuk dengan dirinya sendiri, lupa akan masa depan. Saya berpikir begini, ini yang harus diubah oleh anak-anak muda. Stop jadi followers dunia. Kamu harus jadi role modelnya dunia. Bagaimana supaya anak-anak Tuhan itu jadi contoh bagi banyak orang, bagi banyak dunia, semua orang di dunia ini. Jangan sampai anak-anak Tuhan itu terhilangkan oleh identitasnya. Oleh karena apa? Karena mereka sering ikut-ikutan oleh arus dunia ini. Itu sih Kak Dwi. Poinnya cuma satu. Kebanyakan anak-anak muda itu hanya ikut-ikutan tanpa tahu apa yang mereka ikuti. Benar juga sih Pak. Tapi ini Pak, selain itu ya, selain ikut-ikutan tadi kan mengembangkan potensi itu dalam bidang apa aja bisa kan Pak? Kalau misalkan ini kan kita anak muda nih. Kalau percintaan itu juga bisa menghambat kita untuk menjadi yang tanpa batas nggak Pak? Misalkan dalam bidang akademis nih kan, dia saking karena dia mau dia menjadi yang tanpa batas tadi, sehingga yang dia pikirkan studi, sehingga ketika dia misalkan ini biasanya cewek yang terhambat ya, bukan jadi penghambat ya, tapi terhambat ketika dia pacarnya pasti nggak mau terima dong kalau pacarnya biasanya ya, tapi ya kalau yang sudah bertobat pasti ya tidak menjadi penghambat, menjadi pendukung. Tapi kan kebanyakan biasanya pacarnya justru menghambat untuk pacarnya itu mengembangkan diri dalam bidang akademisnya. Dia nggak mau dong tersaingi dengan perempuannya misalkan gitu. Jadi kira-kira percintaan pun bisa menghambat nggak sih Pak untuk dia menjadi yang tanpa batas? Saya berpikir begini Kak Dwi. Cinta itu sebenarnya menjadi penguat kita untuk bisa menjadi orang yang tanpa batas. Tapi salahnya anak-anak muda memahami cinta itu lebih kepada nafsu. Sehingga anak-anak muda yang sering pacaran ya, kalian yang suka pacaran, selalu menganggap bahwa ketika kalian sudah masuk dalam nafsu gitu ya, lalu kalian berkata, ya udahlah pacaran ini gitu loh. Ya udahlah, nggak hamil ini gitu ya. Ya udahlah, cuma ini doang gitu ya. Tapi saya mau katakan, kalau ini disampaikan oleh Kak Dwi tadi, apakah cinta juga bisa menghambat? Bisa jadi. Karena apa? Karena memang kadang ya, bukan saya mendiskriminatif perempuan ya. Kadang perempuan juga terlalu
overconfidence gitu loh. Jadi kayak merasa bahwa dia harus diperhatiin terus tanpa menyadari bahwa si laki-laki ini punya prioritas begitu loh. Makanya saya mau katakan buat kalian sobat muda yang lagi pacaran nih ya, ini pengalaman saya juga, ini anak-anak mahasiswa juga saya sering ngomong begini. Untuk kalian yang perempuan-perempuan, ini saya punya teologi sendiri, nggak tahu yang lain berpendapat sama atau tidak. Firman Tuhan katakan yang kehilangan tulang rusuk adalah laki-laki. So, jadi perempuan jangan menghambat laki-laki untuk mengejar tulang rusuknya. Biarkan dia berupaya mengejar tulang rusuknya. Kalian perempuan, kalian yang terhilang, maka akan dicari oleh yang kehilangan. Jadi jangan jadi perempuan yang istilah maaf ya, saya katakan gatelan gitu loh. Kayak manja-manjaan sama cowok. Ya, nanti itu ada waktunya kalian kalau udah menikah baru bisa gitu loh. Tapi pada dasarnya kalau lagi pacaran begini ya saling support gitu loh. Saling support, cowoknya misalnya lagi kerja, yo yang semangat ya sayangnya, misalnya gitu ya. Yang semangat cari cuannya, yang semangat kalau orang Batak bilang yang semangat cari sinamotnya begitu ya. Jangan kebanyakan ketemu di luar gitu. Itu nanti mancing simbolis itu nanti untuk membawa kalian masuk ke dalam nafsu. Jadi kalau misalnya pacar bisa menghambat untuk bisa menggali potensi, bisa. Tapi apakah pacaran juga bisa membangkitkan untuk kita bisa mengembangkan potensi? Sangat bisa. Itu sih. Oke. Luar biasa Pak ya. Ya, tapi selain itu juga biasanya kenyamanan di dalam misalkan dalam keluarga juga bisa Pak ya. Kalau misalkan anak terlalu nyaman dengan fasilitas orang tua juga pasti nggak mau mengembangkan diri ya. Terlalu nyaman juga. Ya. Bullying juga mungkin Pak ya termasuk. Ya, itu pasti. Bullying juga. Itulah yang membuat kadang kita insecure karena mungkin teman-teman kita ini kadang maksudnya tidak membuli, tetapi kan kadang arahnya ke sana, tapi dikemas dengan sedemikian rupa. Kadang kita seperti itu. Akhirnya apa? Itu yang membuat mental kita juga akhirnya kayak, aduh, nggak pede deh kayak mau tampil, soalnya baru buka mulut aja, udah fales. Nah kayak gitu kan kadang membuat kita jadi akhirnya merendah diri. Itu sederhananya tadi dosa zaman now, Kak Dwi. Bahwa yang sebenarnya tidak berdosa, tapi itu berdosa. Bullying tadi lah. Awalnya ingin bercanda doang gitu loh, tapi tanpa sadar dia membuli gitu loh. Ya, mematikan karakter. Makanya inilah yang jadi ya doakanlah bisa selesai cepat. Ini jadi dalam buku saya mendobrak kebiasaan buruk anak-anak muda. Sedikit lagi selesai. Nanti kalau sudah selesai kita share sama-sama. Gitu. Kami nantikan nanti. Ya, oke. Sekarang tadi udah jadi penghambat. Apa yang harus kita? Nah, sekarang tipsnya nih. Bagaimana menurut Bapak nih cara anak-anak muda agar menjadi yang tanpa batas? Simpelnya lah, cara tips yang simpel tuh gimana sih? Nah gitu. Memang tadi udah agak singgung-singgung, tapi lebih ini lagi Pak, gimana sih caranya sebagai anak-anak muda Kristen ini? Ya, yang pertama pasti tentu doa, persekutuan dan firman itu 3 hal penting untuk kita bisa menggali potensi kita. Karena apa? Sekali lagi berulang-ulang lagi saya arahkan di awal seperti saya katakan, kalau kita tidak baik koneksi kita dengan Tuhan, mau sehebat apapun kita, semua itu akan dibuat Tuhan gagal. Maka Tuhan sangat benci dengan anak-anak muda yang congkak dan sombong, yang menganggap bahwa dirinya lebih hebat daripada Tuhan. Tanpa Tuhan, nggak mengandalkan Tuhan, semuanya pasti akan berjalan lancar. Tuhan akan jatuhkan anak-anak muda yang seperti itu. Maka kalau mau dikatakan tipsnya, itu tadi, firman, doa, dan persekutuan. Dan terlebih penting lagi, mentor rohani. Cari seorang mentor rohani yang memang bisa membawa, kalau nggak diketik boleh. Ya, kalau enggak ini sempat tersampaikan, diketik di kolom komentar juga boleh. Dipesan maksudnya. Nanti biar saya yang bacakan. Saya mau bertanya. Oh, boleh. Boleh di open ininya Kak, kameranya supaya kita bisa melihat. Oke, silakan Kak. Oke. Shalom. Mau bertanya ini mungkin tentang hubungan ya. Mungkin kadang tuh yang
bukan kita ya maksudnya. Orang yang punya pacar tuh kalau dekat dengan orang, terus pasangannya ini kayak ngajak doa, terus pokoknya baca firman Tuhan. Nah, tapi pada saat dia diajak seperti itu, ya dia merasakan bahwa dia itu, wah, aku semakin dekat nih sama Tuhan. Tapi sebetulnya itu enggak. Maksudnya, dia itu sebenarnya lebih bergantung pada pasangannya itu. Karena dia lebih membangga-banggakan pasangannya gitu loh. Kayak, aku sama ini kayaknya dekat sama Tuhan. Padahal ya sebenarnya enggak. Sebenarnya kita tuh lebih ke, apa ya, lebih dekat sama pasangan itu. Nah, kalau suatu hari pun pasangan itu nantinya kita bakal putus, nah kita akan kembali lagi semula baca firman Tuhan, nggak doa. Jadi kayak kemungkinan besar kita itu berubahnya bukan karena Tuhan ataupun karena kesadaran diri kita, tapi karena memang karena kita cinta orang itu, jadi makanya kita. Jadi kayak menurut Bapak itu gimana? Makasih. Oke. Imannya Makasih. tergantung pasangannya berarti Pak. Iya. Tadi siapa? Yuyun ya? Ya, Kak Ini Yuyun. dari gereja mana ini? Saya dari GEP Sultra, tapi sekarang lagi studi di STT Alitea. Oke, baik. Kalau menurut Yuyun sendiri, cinta itu perlu alasan nggak sih? Gimana, Pak? Cinta itu perlu alasan nggak sih? Alasan tuh kayak nggak tahu ya. Nggak tahu ya? Kan perasaan tuh kayak tiba-tiba tumbuh aja gitu. Oke. Karena menurut saya cinta itu nggak perlu alasan. Iya. Karena kalau yang seperti Yuyun bilang tadi, itu cinta karena alasan. Alasannya karena itu tadi. Dia mencintai laki-laki itu karena membawa dia untuk dekat sama Tuhan. Tapi saya mau katakan buat kita semua sobat muda, kalau kamu pacaran karena gitu ya, karena dia cantik, karena dia ganteng, karena dia bawa aku sama Tuhan, karena itu akan membawa kamu pada penyesalan akhirnya. Tapi kalau cinta itu walaupun gitu ya, walaupun saya disakiti, kan ada anak-anak muda ini sekarang agak lebay-lebay gitu ya, walaupun tersakiti dia tetap setia, walaupun saya itu kan ada lagunya itu ya, walaupun tersakiti segala macam. Tapi saya mau bilang untuk kasusnya Yuyun tadi bahwa itu bukan cinta sih, itu bukan lebih kepada apa ya, bukan lebih kepada pendekatan diri dengan Tuhan, karena mendekatkan diri dengan Tuhan itu tanpa kontaminasi orang lain. Kita harus sendiri dari kitanya sendiri gitu loh. Saya beberapa waktu lalu puji Tuhan dia sudah menikah ya. Saya ada konseling pranikah dengan anak-anak salah satu pemuda. Dia pacarannya beda pulau dibilang ya, beda pulau. Satu di Pulau Sumatera, satu di Pulau Kalimantan. Jadi yang di Pulau Sumatera ini ngomong ke saya begini, Bang, cewek gue begini bang, dia orang ini orang Katolik tapi dia nggak sering baca firman Tuhan. Gue bilang ya udah lu ajak dia baca firman Tuhan lah, lu ajak dia sharing segala macam. Ya udah, akhirnya sempat berapa bulan, 3 bulan gitu ya, mereka sering renungan, sering baca firman. Si cewek ini mengatakan begini, gue kok jadi lebih suka sama Tuhan ya ketika lu ajak gue berdoa, ajak gue baca firman gitu. Nah si cowok bilang sama gue begini, Bang, itu beneran cinta nggak sih gitu? Kalau untuk lu nya sendiri iya, tapi untuk Tuhan tidak. Karena Tuhan tidak pernah karena Tuhan tidak mau diajak-ajak untuk mencintai dia. Ya. Tuhan tidak mau diajak-ajak untuk mencintai dia. Tuhan mau kita sendiri yang mau mencintai dia. Maka itu kata firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, kalau Yuyun pernah mendengar atau tahu tentang kasus percintaan seperti itu, Yuyun seharusnya mengatakan begini, kalau kamu mau mengenal Tuhan sungguh-sungguh, kenali Tuhan tanpa ada orang lain yang mengajak kamu mengenal Tuhan. Tapi kamu sendiri yang mau mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Oke, kamu memperkenalkan Tuhan kepada dia. Tapi untuk sungguh-sungguh mendalami Tuhan, jangan dari kamunya, tapi dari dianya. Maka kalau kamu misalnya, contoh misalnya cinta beda agama, gitu ya. Boleh nggak sih bang cinta beda agama? Kalau abang sih secara pribadi bilangnya nggak boleh. Tapi kalau kamu mau perkenalkan Tuhan kepada dia tanpa iming-iming cintamu, boleh saja. Tapi ingat, dianya sendiri dulu harus kenal Tuhan sungguh-sungguh.
tanpa harus cinta itu yang membawa dia kenal Tuhan, tidak. Tapi dianya sendiri yang harus mengenal Tuhan. Jadi itu ya Yun ya, peristiwa seperti itu mungkin lebih kepada kalau saya dibilang gimana Bang, ya nggak, itu belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan sih kalau Abang bilang. Harus ada inisiatif sendiri, Pak. Iya, harus ada inisiatif sendiri. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Yuyun. Ya, ada yang lain? Kak Likrian Tawari mungkin ada pertanyaan. Masalah percintaan juga mungkin. Teman-teman ada lagi? Iya, mungkin dari saya Kak. Tadi ada yang chat, Silakan, ya, ada yang chat. Ada yang tulis tadi, ada yang bertanya Pak mengenai apa sih arti talenta itu? Apakah talenta itu saat kita pandai berkhotbah, talenta pandai bermain musik, atau seperti apa katanya? Lebih signifikan lagi katanya apa Pak? Ya, dari itu. Apa yang menjawab pertanyaan? Kak Iwan. Oh, Tapi iya. dia ada yang chat pribadi. Ada yang chat tadi mau oke, bertanya oke. mengenai talenta itu seperti apa sih? Lebih signifikan lagi katanya Pak. Ya, talenta. Kalau saya sih memahami talenta itu sebuah kemampuan untuk kita bisa mengasihi atau mengembangkan diri untuk melayani Tuhan. Jadi kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita itu secara anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kamu mau memahami talenta itu bukan lebih kepada sebuah bakat ya. Tapi talenta itu lebih kepada kemampuanmu untuk bisa mengembangkan diri lebih baik lagi, dan terutama itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Itu sederhananya saya mau bilang itu. Jadi kalau misalnya teologi saya jangan membicara teologi lah di sini, kita bukan ranah-ranah teologi. Tapi saya mau katakan buat anak-anak muda, memahami talenta itu lebih kepada kemampuan. Contoh misalnya, kamu punya talenta untuk bernyanyi, berarti kemampuanmu yang kamu pakai bernyanyi itu, ya kamu bisa memuliakan Tuhan dalam bernyanyi, bukan untuk ya perform, bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk membanggakan dirimu, tapi untuk memuliakan Tuhan. Jadi talenta itu lebih kepada memuliakan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri. Jadi sederhananya sih seperti itu. Kemampuan sih yang Tuhan berikan kepada kita. Ada orang yang punya kemampuannya cuma 1, ada kemampuannya cuma 2, ada kemampuan cuma 3, ada kemampuan cuma 5. Ya, semua diberikan Tuhan berdasarkan kekuatannya kita sendiri. Maka ada firman Tuhan katakan bahwa pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu. Itu artinya apa? Semua orang punya kemampuannya sendiri mengatasi masalahnya, mengatasi problem, mengatasi tujuan hidupnya. Maka setiap kamu pasti diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa mengembangkan dirimu, terutama kemampuan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu sih pemahaman saya. Iya, berarti kesimpulannya bahwa talenta itu suatu bakat yang kita harus kembangkan, ya, dan tujuannya untuk melayani Tuhan. Iya, lebih ke arah itu. Oke, Kak. Oke. Terima kasih Kak Yohan. Ada lagi? Kak Milka, Kak Ira, Kak Beni, mungkin ada pertanyaan yang mengganjal. Silakan. Jangan malu-malu ditanyakan, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ya. Matthew, mungkin ada yang mau ditanyakan, Matthew? Oke, Pak Julianta kayaknya mau bertanya nih. Iya, saya mau bertanya nih sama Bang Riki nih. Siap. Bicara mengenai limitless ya. Iya, Pak. Apakah sekarang saya mengamati fenomena banyak anak-anak muda itu mencoba melakukan inovasi-inovasi misalnya. Itu kayak pasang tato tuh. Menurut Bang Riki ini kebablasan atau memang itu suatu gaya hidup yang memang relevan saat ini?
kemudian juga tato yang pertama ya. Mohon tanggapannya dari pengalaman Bang Riki. Kemudian ini, sekarang trennya kan lagi rame ya. Mm-mm. Atau buat kita tuh kadang bingung ini. Kalau laki-laki jalan sama laki-laki, nah ini makin curiga kadang-kadang. Karena dari luar sana itu kan lagi gencar gitu. Padahal sebenarnya sahabat. Hmm. Nah, bagaimana kita mencoba membatasi atau supaya pola pikir kita itu tidak terganggu gitu loh. Atau perempuan sama perempuan lagi berjalan. Nah, Hmm. Peluk-pelukan lagi biasanya perempuan, Pak ya. gara-gara isu itu dihembuskan, kadang-kadang kita jadi mikir, wah apa ini orang LGBTQ atau apa. Nah, serba salah. Gimana pengalaman Bang Riki mengatasi atau melihat fenomena ini? Ya, yang pertama tentang tato ya. Memang ini jadi masalah yang serius untuk diselesaikan. Karena begini, saya punya pengalaman melayani salah satu anak muda. Dia belum lahir baru. Belum lahir baru. Lalu dia datang ke saya, dia bilang, "Bang, saya mau dilayani pribadi." Oke, kita datang ke rumah ya. Saya suruh datang ke rumah. Dia datang, lalu dia bilang, "Aku punya masalah serius dalam diriku." Apa itu? Aku sadar bahwa selama ini aku sudah mengotori bait Allah, kata dia. Wah, rohani sekali kamu ini, saya bilang kan. Iya bang, aku dapat firman Tuhan tadi pagi. Oh yaudah, apa yang kamu kotori? Saya bilang. Mungkin dalam pikiran saya selalu berpikir, pasti merokok lah ini gitu kan. Ya udah, enggak bang, aku buat tato. Tato apa tuh? Dibuka bajunya, di belakang ini ada tato sayap begitu ya, besar. Lalu di pahanya ada tato perempuan, lupa saya apa gitu, kiri kanan itu. Lalu di kakinya dulu, di betis kakinya itu ada gambar apa gitu. Dan itu permanen dan itu tidak bisa hilang. Hanya bisa dihilangkan kalau di laser. Lalu dia bilang begini, salah nggak saya bang? Oke, yang pertama, kamu melakukannya sebelum kamu mengenal Tuhan, kamu belum bertobat. Kalau kamu belum bertobat, semua orang melakukan, bebas melakukan apa saja menurut dia baik, ya, bukan menurut Tuhan baik. Dan itu salah, itu dosa. Tapi kalau kamu melakukannya setelah kamu hidup dalam Tuhan dan terima Yesus sebagai juru selamat pribadi, maksudnya bertobat sungguh-sungguh, kamu melakukan itu artinya kamu mendukakan Roh Kudus. Tidak ada pengampunan tentunya. Nah, yang sekarang yang harus kita selesaikan adalah kamu sudah sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan atau belum? Kamu sudah lahir baru atau belum? Saya nggak ngerti lahir baru itu apa, bang. Oke, saya layani pribadi segala macamnya. So, jadi pertanyaan dong. Terus gimana tatonya? Kalau yang sudah terjadi, mau gimana lagi, begitu loh. Saya tidak tahu apa yang tidak ada tertulis dalam Alkitab seperti itu, dan saya juga tidak mau melampaui apa yang Tuhan mau gitu ya. Tapi saya mau katakan kepada dia, kalau kamu mau hapus itu, silakan hapus. Kalau abang menyarani dihapus. Tapi kalau kamu tidak mau hapus, ya jangan sampai kamu tambahi lagi. Biarkan itu terjadi, itu begitu saja gitu loh. Berarti boleh dong bang dipakai terus, kata dia ya. Ya kalau menurut kamu aman, nyaman dengan identitasmu sebagai anak Tuhan yang sudah lahir baru sekarang, ya silakan. Tapi kalau kamu nggak merasa nyaman, ya dihapus, saya bilang. Terus menerus saya suruh dia hapus, dan akhirnya dia mau menghapusnya. Nah, fenomena yang seperti ini, menurut saya Bang Yulianta, untuk memahaminya lebih kepada dia melakukannya setelah atau sebelum mengenal Tuhan sungguh-sungguh, itu aja sih. Kalau dia sudah mengenal Tuhan masih melakukan itu, saya rasa itu sudah mendukakan Roh Kudus. Karena apa? Karena dia sudah tahu kebenaran tapi masih melakukan yang tidak benar. Itu sih. Nah, mengenai yang sering jalan berdua, yang sejenis itu ya, yang laki-laki sama laki-laki, saya perempuan. Saya lebih kepada, saya pribadi ya, saya bukan mendukung LGBT plus itu ya, tapi saya lebih kepada begini. Ya kalau memang mereka bersahabatan, kenapa tidak? Gitu loh. Kalau memang mereka menganggap bahwa kedekatan mereka itu sebuah hubungan yang membawa mereka lebih kompak, lebih erat di dalam Tuhan, kenapa tidak? Tapi kalau memang ada unsur di balik itu, kenapa kita tidak layani secara pribadi? Itu saja sih menurut saya, Bang Julianta. Jadi lebih kepada apa ya, positive thinking dulu aja lah dalam hal ini. Kan gini, dosa pada akhirnya nanti akan terkuak juga. Kalau memang dia memang ada unsur LGBT+, pasti Tuhan akan singkapkan itu, gitu loh. Maka saya lagi layani ada anak muda yang sekarang ini bergumul di dalam satu komunitas gereja nih, Bang Julianta. Dalam satu komunitas gereja, dia bilang begini, Bang,
aku lagi bergumul nih bang, aku lagi suka sama cowok, kata dia. Ini cewek nih, aku lagi suka sama cowok. Tapi cowok itu disalip sama teman saya. Saya masih berpikir positif nih bang Julianta. Oh ya udah berarti ditilap sama cewek lain gitu kan? Ternyata tidak. Ternyata ada cowok juga yang agak lekong-lekongan gitu ya. Nilap dia tuh cowok gitu loh. Dan ternyata benar di dalam gereja itu ada LGBT. Di dalam gereja loh ini bang. Maka si cewek ini bilang begini, apa yang harus saya lakukan bang? Yang harus kamu lakukan adalah, yang pertama selamatkan dirimu dulu. Yang kedua, kamu bawa kasus ini kepada gembalamu supaya dilayani tuh mereka. Dan yang ketiga, kamu jangan menjauhkan diri dari mereka. Tetap jalin komunikasi supaya kamu terus menjadi berkat dan membawa dia untuk mengenal Tuhan sungguh-sungguh dan membuang semua niat-niat LGBT itu. Saya lebih ke situ sih pengalaman saya Bang Julianta. Baik, makasih pandangannya, Ricky. Luar Sama-sama, biasa. Pak. Ada lagi? Ya. Apakah ada lagi? Kalau nih sambil nunggu nih, saya yakin teman-teman masih banyak, cuma pada belum ada feedback aja nih, atau yang Boleh, masih boleh. malu-malu bertanya. Namanya ngobrol kan, Bang? Namanya kan ngobrol ya. Mengenai ini, sekarang lagi rame kan, banyak anak muda ini, kalau satu pendeta, satu ngomong A, ikut A, Mm-mm. B gitu ya. Mm. Kalau bahasa saya BO maksud saya, Mm-mm. ikut aja. Menurut Bang Ricky, ini sebenarnya dalam konteks kaitan kita limitless ini ya, Mm-mm. batasan mana sih sebenarnya? Oke, benar, lahir baru, yes, itu sebagai panggilan utama. Cuma kadang-kadang untuk bisa mendapatkan kepekaan ya, Mm-mm. sekarang ini banyak nih ajaran-ajaran yang kelihatannya sih berbau Kristiani nih. Cuma sebenarnya kalau mau ditelisik ini udah banyak menyimpang. Mm. Tapi kan kita balik lagi, semuanya kan asas praduga tak bersalah. Mm. Diskusi-diskusi itu pada munculnya masih di bahasa saya warung kopi lah. Mm. Nah, statement-statement atau ketegasan-ketegasan itu seringkali buat kita orang Kristen itu kita bilang gini, bahasanya, kita benci dosanya, kasih orangnya. Mm. Nah, ini yang saya amati apa ya? Di satu sisi eh, itu bagus sekali kalau memang bisa diterapkan. Cuma banyak faktanya atau kecenderungannya yang dilakukan itu nggak seperti itu, nggak mudah gitu ya. Mm. Seringkali kita sudah melakukan penghakiman lewat pikiran kita ataupun apa yang dilakukan, ya kan? Mm. Itu kayak hanya jargon aja. Kita kasih orangnya, benci dosanya. Mm. Memang idealnya sampai ke level itu ya, Mm. sebagai pengikut Kristus. Cuma faktanya tidak mudah. Mm. Menurut Bang Riki gimana konteks seperti itu? Konteks apanya dulu nih, Bang? Hamba Tuhannya atau anak mudanya? Atau jemaatnya? Konteks benar dari sisi hamba Tuhan dan ajarannya lah. Sekarang kan Oke. lagi ramai itu yang masalah Tritunggal, Dewi Tunggal. Nah, case-case seperti itulah maksudnya, Ya, Bang Riki. ya. Terima kasih. Yang pertama begini, Bang. Kita harus kenali dulu hamba Tuhan yang berbicara. Dia punya paham teologi seperti apa dulu, gitu ya. Itu yang pertama. Karena begini, kenapa saya katakan begini di awal? Saya punya kasus satu begini. Saya kecolongan sih, kalau saya bilang ya, kecolongan. Saya ada satu komunitas pelayanan anak muda. Saya tergabung dalam komunitas itu. Lalu mereka nanya sama saya, Bang, usul dong kasih pembicara. Ya ngapain ngusul, gua aja gitu kan, kadang menyodorkan diri. Lalu mereka bilang, enggak bang, mereka pinginnya yang lain. Oke, carilah, aku recommended aja gitu. Kalau pastor ini gimana bang, katanya. Udah bang, gue cari dulu kan, cari dulu scroll tentang khotbah dan segala macamnya, tentang CV dia dan segala macamnya. Oke lah, laju gitu kan. Nah, begitu mereka dengerin khotbahnya dia gitu ya, mulai timbul tuh pertanyaan banyak banget tuh ke saya.
Bang, kenapa sih dia bilang begini? Kenapa sih bilang gini? Begini sih bla 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 bla. Banyak sekali, banyak sekali, banyak sekali, banyak sekali. Lalu akhirnya saya telusuri lagi tentang dianya. Ternyata dia seorang pastor, saya bilang, yang bukan dari latar belakang teologi ya. Lebih kepada apa ya, memberikan pesan-pesan moral gitu loh. Yang memberikan kadang anak-anak muda ini sering terbuai dengan kata-kata bijak. Kata-kata bijak yang membuat mereka, oh iya ya bagus juga nih, oh iya ya, tanpa menelusuri secara alkitabiah, benar nggak kata-kata bijak itu, gitu loh. Nah, saya beralih dari pernyataan mungkin yang Abang Julianto tadi bilang bahwa benci dosanya, kasihi orangnya. Memang secara prinsip itu benar, tapi secara apa namanya? Secara logika kalau dihubungkan nih ya, kalau bermain logika jangan dulu teologi ya. Bermain logika, tidak mungkin manusia orang berdosa tidak nempel dengan dosa itu tidak menempel dengan orangnya. Itu mustahil itu. Karena apa yang dilakukan orang itu pasti selalu berhubungan dengan karakter dan sifatnya. Maka kenapa disebut orang berdosa? Karena dosa itu nyambung melekat dengan orangnya gitu loh. Nah, kalau dikatakan benci dosanya, kasihi orangnya, itu lebih menekankan begini. Kalau kamu tahu dia orang berdosa, lalu kamu membawa dia kepada keselamatan, jangan kamu benci lagi dia, gitu loh. Karena pada dasarnya dosa itu akan terus-menerus mengintimidasi dia. Nah, ketika dosa itu mengintimidasi dia lagi dan dia melakukan dosa itu lagi, jangan benci dianya, tapi dosanya. Nah, kamu bawa dia untuk melawan dosanya itu. Itu sih menurut saya, Pak. Jadi, kalau kepada jemaatnya, lebih cenderung kenapa enggih-enggih saja dengan kata, misalnya ada pendeta, ada hamba Tuhan, ngomong ini iya, ngomong itu iya. Itu karena apa? Karena seyogyanya manusia ini lebih senang menerima daripada menganalisa. Itu loh. Lebih cenderung, yo nerima aja, nerima. Tapi tidak dianalisa, itu tadi. Itu. Makanya saya mau katakan, kembali lagi, cari dulu latar belakang teologianya si pembicara ini. Benar nggak dia orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam menghidupi teologi itu, atau hanya sebatas motivator-motivator. Kan sekarang ini banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang kita lihat itu, Bang ya, hanya sebatas motivator, Bang. Firman Tuhannya nggak dalam, nggak ngangkat gitu loh, nggak membahas konteks dan teks, lebih kepada motivasi-motivasi yang membangun itu tadi, perasaan. Sehingga kebanyakan orang yang mendengar, ketika dia mendengar ada motivasi yang membuat dia semangat, oh dia semangat lagi nih. Tidak salah memang, tetapi tidak didasari dengan dasar firman Tuhan atau teologi yang benar, yang kuat, begitu loh, Bang. Nah, jadi kalau saya sih memahaminya seperti itu, Bang. Wah, baik. Makasih, Bang Riki. Luar biasa nih. Ya, Jadi, sama-sama, Bang. yang saya tangkap adalah kita coba apa ya? Kalau saya coba bahasakan tadi dari Bang Riki, kita coba ajak berdiskusi lagi itu ya. Yap. Karena bicara tadi, kita benci dosanya, sayangi orangnya, ya mereka udah satu bagian, nggak bisa dalam prakteknya nggak bisa gitu ya, coba dipisahkan karena satu bagian. Ya memang tidak mudah ya, tentunya butuh pertolongan Roh Kudus untuk bisa bicara juga. Benar, Bang. Tapi itu konteksnya ketika dia belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, Bang. Jadi biasanya kalau kata-kata makna istilah ini ya, benci dosanya, sayangi orangnya, kasihi orangnya, itu dalam konteks dia sudah mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Biasanya cenderung orang ini biasanya diintimidasi oleh dosanya lagi dan jatuh lagi dalam dosa. Tapi kalau dia belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh, kita tidak bisa pakai makna ini, istilah ini. Karena orang yang belum mengenal sungguh-sungguh, namanya dosa, pasti dia disebut orang berdosa. Gitu loh. Pasti akan nempel dengan dirinya. Tapi ketika orang sudah hidup baru, dan kan saya mau bilang kita masih hidup dalam daging kan, pasti masih cenderung jatuh dalam dosa. Nah, itu yang disebut tadi, Bang. Benci dosanya, sayangi orangnya. Bahwa dia lagi bangkit untuk melawan dosa itu. Itu sih, Bang. Baik.
Terima kasih, Pak Riki. Sama-sama, Bang. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Oke, ada pertanyaan terakhir mungkin? Iya, dari saya. Oke, dari Kak Iwan, silahkan. Iya, saya ingin bertanya, Pak, bagaimana dengan kasus pemuda atau pemudi yang mengalami kesehatan mental yang terganggu ya? Apakah itu mereka juga bisa mengembangkan potensi mereka atau tidak? Kalaupun tidak, bagaimana cara mengembangkannya dengan orang-orang yang seperti ini? Ya, thank you, Pak. Mohon maaf, gangguan mentalnya seperti apa dulu nih? Mungkin dalam keluarganya itu kayak broken home gitu ya. Oh, Akhirnya kesehatan mentalnya terganggu. Ya. mhm, Bisa jadi juga dia apa namanya kayak trauma gitu, masa trauma. Nah, oke. cara mengembangkan potensi mereka itu bagaimana? Apakah kita harus sebagai hamba Tuhan, Mhm, kita harus konseling dulu dia, melayani dia, atau terus mhm, bagaimana supaya dia bisa mengembangkan potensinya? Ya oke. begitu aja. Baik. Konseling tentang trauma ya. Saya baru bahas beberapa waktu lalu tentang teologi trauma. Untuk menyelesaikan trauma ini, yang kita harus telusuri yang pertama itu adalah kenapa dia mengalami trauma itu dulu. Karena gini, bisa saja dia broken home bukan karena perilaku bukan karena perilaku orang tuanya ya yang kasar terhadap dia. Bisa saja dia broken home itu karena melihat situasi rumah yang tidak tidak apa ya, tidak ada damai sejahtera lagi. Nah, makanya untuk menyelesaikan trauma ini butuh proses. Yang pertama itu yang dilakukan adalah pendekatan. Pendekatan ini bukan berarti kita apa ya, dekatin dia, tidak. Pendekatan yang dimaksud ini kita harus survei dulu dianya seperti apa. Karena biasanya orang-orang yang broken home, orang-orang yang trauma ini lebih cenderung inklusif dia, eksklusif. Jadi nggak mau terbuka dengan orang lain. Makanya pengalaman saya itu ya, saya tergabung juga dalam komunitas konseling, pastoral konseling. Itu kami pernah menangani satu kasus anak yang broken home. Ya, memang memang benar anak yang broken home itu tidak akan bisa mengembangkan dirinya karena itu tadi, karena masih terkungkung dalam pikiran dan batinnya itu suatu peristiwa yang tidak bisa dia lupakan, karena peristiwa itu akan terus terngiang dalam dirinya. Dan saya katakan itu bukan bukan suatu penyakit, tidak, tapi itu lebih kepada perlu ada penyelesaian secara konseling gitu ya. Nah, sebagai hamba Tuhan tidak perlu, sebenarnya bukan hanya hamba Tuhan sih, sebagai teman-teman mudanya pun, misalnya ketemu sama temannya atau ada sobat mudanya yang mengalami broken home, perlu ada yang namanya pendekatan secara inklusif juga dengan dianya. Saya mau mengatakannya agak sulit karena ini harus ada praktek yang yang harus dilakukan gitu loh. Nah, tapi sederhananya begini. Seorang anak muda bisa menyelesaikan teman mudanya yang mengalami broken home kalau dia mau menjadi sahabat. Itu saja sih. Nah, karena gini, orang yang broken home itu butuh sahabat, butuh teman di mana dia harus mencurahkan perasaannya. Tapi harus ada pendampingan mentor rohani seorang hamba Tuhan. Karena notabene-nya seorang yang broken home itu pasti akan ada manifestasi. Manifestasi yang saya maksudkan ini ada pemberontakan dalam diri yang membawa dia cenderung dalam kalau kita bilang itu kayak orang kerasukan gitu. Karena itu tadi melawan amarah dalam diri. Itu tidak gampang. Karena saya banyak mengalami kasus, pernah menyelesaikan banyak kasus yang broken home seperti ini. Tidak jarang saya menemukan ada mereka yang mengalami broken home itu punya pegangan-pegangan gelap gitu, pegangan-pegangan gaib yang membuat mereka semakin kuat untuk melawan amarah mereka atau memuaskan amarah mereka. Jadi hal yang perlu dilakukan itu tadi sih, Kak Yowan, pendekatan secara inklusif untuk bisa memahami dulu apa masalah masalah broken home-nya. Karena semua masalah broken home ini kompleks, Kak Yohan. Tidak semua sama. Maka saya mau katakan bisa jadi dia broken home karena bapaknya atau karena mamanya atau mungkin karena saudara-saudaranya. Jadi broken home ini kompleks sekali. Jadi penyelesaiannya juga tidak secepat membalikan telapak tangan.
Karena biasanya lebih cenderung endingnya orang yang punya masalah broken home ini lebih kepada butuh penenangan diri. Nah, penenangan diri ini disebut dengan rehabilitasi. Rehabilitasi ini disitulah kita nanti mulai tahap bagaimana dia bisa memahami dirinya lagi, bahwa engkau berharga dan mulia di hadapan Tuhan, engkau diciptakan sesuai dengan rencana Tuhan yang mulia. Ada lagi tentang pemahaman karakter-karakter, karena sesungguhnya anak yang broken home ini karakternya sudah mati. Karakternya sudah mati. Dia tidak akan bisa memahami karakter yang baik dan buruk lagi. Bagi dia karakternya itu flat, datar. Makanya untuk menangani anak broken home ini perlu proses yang panjang, tidak secepat membalikan telapak tangan. Itu sih Kak Iwan. Nanti kalau misalnya Kak Iwan butuh pembimbingan pribadi, bisa nanti hubungi saya akan bantu. Kalau misalnya ada Kak Iwan ketemu kasus broken home, saya bisa bantu. Oke, terima kasih Kak atas ininya. Iya. Nah, sama-sama. Boleh bertanya satu lagi, Pak? Boleh, silakan. Mengenai yang tadi bahwa kita harus mengasihi manusianya dan membenci dosanya. Yang seperti Bapak bilang tadi, saya juga pernah berselisih paham lah sama teman. Ya, karena kan ada saudara saya yang pernah mengatakan sama saya, jadi ada pertengkaran dalam keluarga lah. Kemudian dia pernah mengatakan, saya nggak benci sama dia gitu loh. Saya nggak benci sama dia, tapi saya benci dosa yang dia lakukan gitu. Nah, jadi saya mengatakan sama teman saya, memang benar statementnya seperti itu, bahwa kita benci dosanya yang dia buat, bukan manusianya. Tapi teman saya nggak setuju, karena apa? Karena manusia kan punya free will, punya kehendak bebas, jadi untuk melakukan itu. Jadi itu pilihannya untuk melakukan dosa. Jadi dia melakukan dosa itu karena keinginannya. Jadi bisa jadi kesalahannya juga. Nah, jadi apakah selisih paham ini bisa diperjelas lagi mengenai kita harus membenci manusia, dosanya atau manusianya gitu, ya Kak? Mereka sudah lahir baru belum dua-duanya? Yang keluarga yang tadi pasti sudah, gimana ya menjelaskannya? Kita nggak tahu lahir barunya itu bagaimana. Apakah mereka sudah lahir baru benar? Tapi mereka percaya kepada Yesus Kristus. Tapi lahir baru saya belum tahu apakah mereka sudah lahir baru atau belum. Iya. Jadi begini, Kak Iwan, kalau misalnya kasusnya seperti tadi yang saya sampaikan sama Kak Julianta, bahwa orang yang belum lahir baru biasanya selalu mencari tameng untuk bisa membuat dia benar. Maka kalau Kak Iwan ketemu kasus seperti itu, kalau Kak Iwan lihat dia belum lahir baru, itu hanya sebatas tameng saja. Saya bukan benci dianya, saya benci dosanya. Biasanya itu dia mau mengatakan sebenarnya benci juga orangnya, karena sesama orang berdosa itu saling membenci, Kak Iwan. Gitu loh. Sesama orang berdosa itu saling membenci. Tapi orang percaya, Tuhan ajarkan apa? Kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Musuhnya yang dimaksud dengan musuh ini adalah bukan orangnya yang dimaksudkan Tuhan, tapi perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Maka kalau Kak Iwan melihat itu sebagai satu dasar yang memang benar-benar mereka belum lahir baru, saya katakan itu hanya sebatas tameng saja perkataan itu. Aku benci dosanya, bukan orangnya. Padahal sesungguhnya dia mengatakan, aku benci dengan dia. Itu sih sebenarnya Kak Iwan. Iya, ya benar-benar itu, Pak. Iya. Itu hanya sebagai tameng aja ya, untuk membenarkan dirinya. Benar sekali. Orang berdosa kan suka cari tameng dirinya. Iya. Jadi kesimpulannya orang yang seperti ini belum lahir baru. Belum lahir baru tentunya. Karena orang yang lahir baru tidak pernah keluar perkataan itu. Orang yang lahir baru tidak akan pernah mengeluarkan perkataan itu, Kak. Karena gini, perkataan itu akan direalisasikan dengan perbuatannya. Bukan dengan perkataannya. Itu. Oke. Iya, terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke. Saya rasa cukup ya. Sudah lewat juga waktu. Iya, nggak apa-apa. Ya. Sekarang ya saatnya closing statement, Pak. Ya. Semua. Closing statement aja ya. Ya. Ya, bagi saya sebagai anak muda, kalian generasi muda milenial, jadilah generasi muda yang jangan hanya followers, jangan ikut-ikutan dunia. Kalian harus jadi role model. Role model di mana kalian harus bisa jadi ditiru oleh banyak orang. Ditiru dalam hal yang berbuat baik. Berbuat baik lebih kepada mengenal Tuhan.
mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kamu malah membuat suatu melakukan perbuatan-perbuatan yang malah menghujat Tuhanmu. Kamu harus melakukan perbuatan-perbuatan yang orang lain melihat dan memuji Tuhanmu, memuliakan Tuhanmu. Maka kalau kamu mempunyai kelemahan-kelemahan dalam dirimu, sebagai tema kita Limitless ini, kamu mengenali dirimu banyak kelemahan-kelemahan, ingat satu firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara artinya ada banyak mungkin kelemahan-kelemahan di kita dalam diri kita. Karena memang notabene-nya kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Maka tentunya kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini selalu harus mengandalkan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak terbatas. So, seperti kata Paulus, justru dalam kelemahanlah aku mendapatkan kekuatan. Jadi jangan anggap kelemahanmu itu sebagai suatu cara untuk melemahkan dirimu, ya, sehingga kamu tidak menggali potensimu, sehingga kamu terus merasakan menjadi orang-orang yang terbatas. Ingat, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kamu akan menjadi orang-orang yang melampaui batas kalau kamu terkoneksi terus dengan Tuhan. Satu statement yang saya mau berikan kepada kita, kamu lebih daripada masa lalumu ketika Tuhan memegang masa depan. Kamu akan lebih dari masa lalumu. Mungkin masa lalumu lemah, masa lalumu mungkin pahit, kelam, tapi kamu akan lebih daripada itu ketika Tuhan memegang masa depan. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Obrolan yang sangat memberkati kita semua. Puji Tuhan. Tentunya sebagai anak muda kita sangat terberkati, dan sebagai pelayan Tuhan juga kita boleh mengerti bagaimana nanti kita melayani anak-anak muda. Amin. Ya, mungkin ada apa namanya Pak Julieta, ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Sebelum kita nutupnya dalam doa. Baik, ya. Sekali lagi ini topik yang sangat menarik. Terima kasih hambanya, Bang Riki Sitindaun yang mau sharing dengan kita, dan juga rekan-rekan Mas Dwi yang sudah menjadi host, demikian juga teman-teman panitia lainnya ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi saya lihat memang antusias ya, pertanyaan sangat menarik, diskusi yang menarik. Semoga tidak sampai di sini. Nanti mungkin kita buat grup WA lagi Mas Dwi untuk kedepannya, sehingga nanti siapapun setelah kita menyelenggarakan kegiatan obral itu, nanti teman-teman bisa tetap berjaring di grup WhatsApp, termasuk hamba-hambanya yang sudah sharing ya, bisa masuk ke situ nanti Bang Riki, Ibu Yeni, sehingga kita saling diperlengkapi dan saling memperlengkapi dalam konteks bertumbuh dalam Kristus. Terima kasih sekali lagi Bang Riki sama Mas Dwi. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Ya, kita akan menutupnya dalam doa. Terima kasih Bapak yang menutup, Pak Riki yang menutup kita, Bang Riki yang menutup kita dalam doa pada sore hari ini. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Pembicaraan ini, obrolan ini biarlah menjadi obrolan yang memuliakan nama Tuhan, dan kerinduan kami Tuhan, setiap anak muda yang hadir dalam Zoom ini, mereka boleh mengerti bahwa hidup mereka diberkati dengan satu talenta yang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka pun dapat mengembangkan diri mereka semakin baik lagi di hadapan Tuhan, dan tujuannya hanya satu, memuliakan nama Tuhan. Dan jikalau mereka sudah mengenali diri mereka dan ada banyak kelemahan yang mereka dapatkan, biarlah melalui kelemahan-kelemahan itu mereka tidak malah menjadi merendahkan diri, tetapi malah bangkit. Sebagaimana Paulus mengatakan bahwa justru dalam kelemahan kami dapat kekuatan, dan justru dalam kekuatan itulah kami akan mengembangkan diri kami lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati sobat milenial ini ya Bapak, berkati program ini ya Tuhan. Biarlah melalui program ini ada banyak lagi anak-anak muda yang terus diberkati oleh Tuhan. Berkati MPK, berkati semua kru, berkati semua tim yang ada, agar mereka terus berupaya memikirkan tema, memikirkan banyak hal yang terpenting untuk membawa anak-anak muda, generasi muda, memuliakan nama Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Ya, terima kasih untuk Bapak yang telah memberkati kami semua dan teman-teman semuanya yang telah mengikuti Zoom ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan foto bersama. Boleh. Silahkan semuanya open kamera. Ya. Ya, open kamera ya. Kalian Oke. Semuanya senyumnya, kasih senyum termanis. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2. Matthew mana? Matthew nggak ada mukanya nih, Matthew. Saya di komputer bang, Bang apa? Matthew, Oke, Langsung aja oke. foto aja. Oke. Ya, sekali lagi ya. Gayanya 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya telah bergabung terima dalam kasih, Tuhan berkati. berkati. Sampai Terima jumpa lagi ya. kasih. Tuhan berkati. Selamat malam. Sukses selalu Bang Riki. Ya, Salam buat terima keluarga kasih. semua, Amin, kawan-kawan di amin. STT Beneser. Siap, 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 Pak. Tuhan berkati. Salam. Terima kasih, Tuhan Terima berkati. kasih, Bang Bapak. Beni, terima kasih. Irwan, Ilka, Karya, terima kasih, Tuhan berkati. Ilka, Saya akhiri rapatnya semuanya. Matthew, terima kasih banyak. Terima kasih berkati. Ya, terima kasih. Dadah.